Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration by the Terrace. Sudah lama ya tidak ketemu dan saya sudah lama tidak upload video ini. Pertama kali ya saya mulai mengupload lagi. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa semakin lancar untuk mengupload video-video saya. Kembali kita akan membahas tentang forex dan khususnya untuk materi hari ini saya akan membahas mengenai MQ5 ya, mengenai MQ5, dan saya mau mencoba men-sharingkan tentang perjalanan trading saya ya dari tahun lalu sampai hingga hari ini ya di MQ5 saya yang menggunakan akun HF Hot Forex ya, Hot Forex Market HFM. Oke, saya langsung ya kita buka MQ5 saya. Nah, teman-teman, ini MQ5 saya ya. Saya kasih nama Metanoia HFX. Ini sebenarnya bukan HFX lagi ya, tetapi harusnya HFM. Cuma ya ini kan hanya sekedar nama saja ya. Paling itu saya mau menunjukkan ini teman-teman lihat ya di sini, jadi sempat turun dan sekarang masih minus posisinya ya teman-teman. Ini modalnya di sini kalau teman-teman lihat adalah 14.000 ya, tapi sebenarnya awalnya itu 5.000 aja teman-teman. Initial depositnya 5.000. Nah, saya baru tambahkan ini baru sekitar 1-2 minggu yang lalu aja sih nambahinnya ini, dan itu belum benar-benar saya tradingkan banget. Baru mulai saya tradingkan awal minggu inilah ya, untuk yang untuk yang modal yang saya tambahkan ini. Oke. Nah, jadi saya mau menunjukkan aja ke teman-teman bahwa yang namanya trading itu pada kenyataannya bisa saja nih kita udah ngajar dan sebagainya, tetapi ternyata kalau kita lihat di MQ5 kita, akun kita tuh berantakan ya, karena saya mau menunjukkan perjalanan aja sih teman-teman saya padanya ke teman-teman bagaimana sebuah perjalanan seorang trader ya, walaupun sudah mengajar tetapi gimana sih awal-awalnya sampai ke posisi sekarang ini gitu ya. Ini belum profit sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini kan belum profit ya, masih minus 16% nih teman-teman. Jadi ya ini belum profit. Cuma saya mau menunjukkan aja bahwa ini di sini kan tertulisnya ada algo trading ya, tapi sebenarnya ini manual nih, fully manual. Tapi kenapa algo trading? Karena saya menggunakan expert advisor yang bernama Dwian Anggara Trading Assistant. Nah, kenapa saya menggunakan expert advisor di Dwian Anggara Trading Assistant? Itu tujuannya adalah untuk menghitung sebagai lot size calculator sekalian placing limit order. Jadi itu bukan benar-benar expert advisor ya, tetapi dia sebenarnya tool aja, tool, karena dia tidak bisa mikir sendiri. Jadi dia fungsinya hanya mikir untuk ngitung lot size-nya aja. Kemudian profitnya 58,7%, yang loss sekitar 41% ya. Kenapa kok kalau trading secara santai kok ada yang loss? Nah, teman-teman, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa ini saya menggunakan akun ini dengan sebenarnya bukan hanya trading secara santai ya, tetapi menggunakan berbagai teknik ya, yang di awalnya itu bagus, tapi kemudian drop, saya ganti lagi teknik trading yang lain ya, drop bagus awalnya tapi drop lagi, kemudian saya ubah menjadi trading secara santai dan ini naik terus ya, begitu teman-teman. Jadi kalau dikatakan bahwa kenapa kok ada yang lost trade, kalau teknik trading secara santai kan harusnya win rate-nya kan 100% ya. Nah, atau katakanlah 90% ke atas lah boleh dibilang. Tetapi kenapa kok ada loss rate yang lumayan ya, karena saya menggunakan teknik yang berbeda-beda gitu. Nah, ini ada beberapa posisi yang lagi running ya teman-teman, minus. Ini semua teknik trading secara santai dan hanya ada satu aja yang sudah profit
Canadian Swiss franc, tapi ya saya masih biarin dan ini belum menyentuh TP gitu teman-teman. Nah kemudian ini growth-nya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini growth-nya itu kalau teman-teman lihat ya. Nah, starting menggunakan akun ini kan seperti saya katakan deposit 5.000 ya di bulan April 2022. Ini profit bagus. Ini saya menggunakan teknik trading supply and demand ya, supply and demand, dan bagus di bulan pertama, tapi di bulan berikutnya loss ya 1,4. Kemudian Juni masih profit lagi tapi nggak sampai 1%. Kemudian bulan Juli drop lagi lebih besar ya, jadi mungkin kurang lebih ini more or less aja. Nah dengan lepas dari supply and demand, saya berpikir ulang lah, ini kok berat ya, tapi saya sebenarnya mau continue dengan supply and demand. Tetapi ternyata di bulan Agustus saya diajarin teman saya teknik trading hedging correlation yang waktu itu disebutnya menggunakan nama teknik mancing. Nah, tapi itu ternyata tuh pada prinsipnya adalah bahasa kerennya adalah hedging correlation. Nah gitu ya, mungkin teknik mancing itu semacam brand tersendiri ya, tapi sebenarnya ya, tapi kalau kita ini tekniknya itu intinya itulah ya, saya nggak menyebut ini sih. Bagus nih 7,3 kan bagus banget ya dibandingkan yang ini kan malah. Nah growth naik ya 7,33, tapi ya masih belum bisa merecovery karena kan ini ya lumayan waktu itu dalam nih, lumayan. Nah kemudian saya lupa yang mana ya, yang titiknya ini mungkin yang 7,3 yang ini atau gimana, tapi terus habis itu jatuh lagi nih, jebret. Jadi awalnya itu hanya BEP aja, kemudian sempat tinggi, habis itu jeblok lagi nih 27,79%. Kemudian Oktober jeblok lagi. Jadi ini itu teknik hedging correlation nih yang bikin drop nih. Udah itu turun lagi bulan Oktobernya. Nah saya mulai recovery itu bulan November, ini kecil dikit-dikit nih teman-teman. Nah teman-teman perlu ketahui bahwa saya sebenarnya menggunakan teknik trading cara santai itu sebelum tahun 2022 ini ya, karena kan saya udah belajar tuh di akhir 2020 kan dari coach Abraham Santosa. Nah di bulan November dan di bulan Desember saya kembali menggunakan teknik trading cara santai ini. Nah lumayan hasilnya. Jadi kenapa saya menggunakan teknik trading cara santai di bulan November ini ya, karena saya pikir ya nggak apa-apa lah, untungnya nggak seberapa, tapi pasti ini karena saya lihat di perjalanan saya melihat ya ini untungnya dari MQ5 itu adalah menyimpan trading history ya teman-teman. Nah seperti ini nih trading history. Nah saya melihat-lihat ke sini ya, ternyata kok yang menyebabkan saya untung itu lebih di teknik trading cara santai itu gitu loh. Jadi ya udah saya balik lagi menggunakan teknik trading cara santai ya, 2,33 lumayan. Nah kemudian saya mengembangkan investor tool nih di bulan November, Desember awal baru jadi, tapi saya tidak fully menggunakan di bulan Desember karena saya pergi jalan-jalan dan ya saya sambil lalu aja nih. Dan di bulan Januari saya kembali dari liburan ini, saya mulai menggunakan investor tool ini secara maksimal. Nah hasilnya sangat mengejutkan buat saya ya, 10,62 ini menurut saya udah bagus banget nih untuk teknik trading cara santai yang sifatnya swing gitu ya, menggunakan investor tool ya di sini. Nah kemudian Februari saya lanjut, not very bad ya, not as good as the January, tetapi still very good menurut pendapat saya. Di bulan Maret ini sekarang sudah hampir tinggal 10 harian, masih 1,51 ya. Ini saya memang tidak terlalu ini ya, karena bulan Maret ini memang banyak hal dan sempat sakit juga dan sempat
sibuk ya untuk laporan SPT, jadi di sini saya juga belum terlalu full lah ya. Dan di bulan Maret inilah waktu itu saya masih sibuk mencari-cari ya broker yang bagus lah, yang lebih bagus dari hot forex market. Dan saya sempat melihat beberapa, tetapi pada akhirnya saya kembali memilih HFM. Bukan berarti yang HFM ini yang paling baik, bukan berarti begitu ya, tetapi ya still memenuhi lah, sufficient for my need ya at this point ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada tombol, ada triangle hijau ya ini ya, ada green triangle di sini. Ini artinya ada penambahan modal nih di sini. Deposit sebesar 9.950, hampir 10.000. Jadi dari 4.000 sekian jadi sekitar 14 ribuan lah. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari kenaikan balance yang lumayan tinggi ini kan di sini nih. Nah, ini kalau kenaikan balance ini karena depo nih teman-teman. Ya. Jadi kalau di yang growth ini nggak kelihatan ada penambahan, karena ini growth ya, growth benar-benar dari hasil profit gitu. Beda dengan yang balance. Yang balance ini akan kelihatan kalau ada penambahan depo ya, yang hijau ini nih, titiknya hijau nih, triangle hijau triangle hijau ini kelihatan di sini. Kemudian nah equity di sini, di equity juga sama ya. Equity juga sama. Teman-teman bisa lihat. Kemudian nah begitu lebih baik ya, lebih kelihatan teman-teman. Nah, oke, saya akan lihatkan drawdown ya teman-teman. Nah, drawdownnya itu ya ini yang bulan Agustus ini, dimana saya menggunakan teknik trading hedging correlation alias mancing itu tinggi banget. Ini yang menyebabkan saya khawatir ya, udah sempat 30% lebih. Kemudian saya cut loss, makanya kenapa muncul ini ya 27,79% itu ya karena ini. Nih, sorry yang ini 27,79% ya karena itu. Karena ada drawdown yang begitu besar gitu. Terus yang kedua kali ya cut loss lagi ini. Gitu, teman-teman. Oke, itu aja sih. Jadi di bulan Januari sempet nih agak tinggi ya, karena saya waktu itu menggunakan app ini. Sebentar, ini ada bulan Agustus, Januari ya, saya lupa ini, nggak tahu nih, saya kurang tahu persis paham titiknya di mana ya, tapi pernah nih sampai 14,67% ya, tapi habis itu nggak besar-besar amat nih. Paling tinggi ini sih 8% nih. Ini aduh teman-teman nggak lihat ya, sorry. Nah, ini dia 8%. 8% itu apa? 8% itu ya teknik trading cara santai, di mana waktu itu saya menggunakan EPT yang cukup tinggi sampai 10% ya, masing-masing posisi. EPT-nya sampai 10%. EPT itu sama aja dengan risk per trade, teman-teman. Saya menggunakan istilah equity per trade. Kenapa? Karena udah bukan risk lagi kalau menggunakan teknik trading cara santai ya, teman-teman. Demikian ini di sini ada statistiknya ya. Ya. Di sini kenapa kalau ini juga menjelaskan ya teman-teman, karena saya pernah menggunakan hedging correlation, di mana hedging correlation itu selalu ada yang win, ada yang loss ya. Jadi harusnya sekitar 50-50 memang. Nah, makanya di sini kenapa muncul loss rate-nya itu hampir 50-50 gitu ya. Loss rate-nya hampir 50%. Ya, karena itu teman-teman. Karena dia menggunakan teknik trading hedging correlation itu.
Nah, jadi itulah perjalanan saya ya. Kenapa pada akhirnya saya menggunakan teknik trading secara santai, ya dikarenakan terlihat dari MK5 ini kita bisa melihat statistiknya ya, bahwa memang ternyata selama saya menggunakan teknik trading secara santai ya, setelah saya menggunakan sampai ini kira-kira jalan sudah 5 bulan itu selalu positif gitu. Sementara kalau teknik-teknik yang lain ya baru 1 bulan minus terus. Jadi kalau yang ini yang menggunakan risk reward ya, teknik trading yang normal ya, orang tuh pada intinya pada kebanyakan trader dan mentor tuh cenderung mengajarkan teknik yang ini nih sebenarnya. Ada jadi menggunakan probability. Nah, probability itu ya pada intinya akan ada bulan-bulan profit, ada bulan-bulan loss, ada bulan-bulan profit, ada bulan-bulan loss. Selalu demikian. Nah, sebenarnya hedging correlation itu tidak ada istilah bulan-bulan profit, bulan-bulan loss. Tetapi karena money management yang jelek menyebabkan ada bulan cut loss gitu. Padahal yang namanya hedging correlation tidak menggunakan stop loss. Nah, ini kenapa sampai minus ya, karena cut loss. Kenapa cut loss ya, karena drawdown yang kegedean yang bikin kita takut sendiri. Nah, itu dia teman-teman. Nah, sementara kalau menggunakan teknik trading cara santai, itu kita udah bisa ngukur dengan menggunakan allocated equity per trade. Jadi risk per trade-nya itu atau equity per trade-nya itu udah kita tentuin nih. Misalnya sekali trade 5% ya. 5% lalu kita buka berapa op, misalnya buka 5, misalnya 2 op berarti kan 10%. Jadi ya maksimalnya adalah loss-nya adalah sampai 10%. Dan itu pun kemungkinan kecil, karena apa? Kita naruh stop loss-nya di bawah all time low gitu teman-teman. Jadi cenderung akan selalu winning rate-nya tinggi gitu. November, Desember ini positif terus, Januari, Februari, Maret. Dan saya merasa bahwa saya masuk tipe investor sebenarnya, karena saya diinvestasi di instrumen-instrumen lain selain forex. Saya tidak melihat adanya loss gitu ya, kecuali kayak reksadana. Oke, fine, karena reksadana kadang-kadang ada reksadana saham itu masih bisa minus ya kan. Nah, karena saya tipe investor, maka saya cenderung tidak nyaman dengan loss gitu. Oleh karena itu ya, menurut pendapat saya, kalau saya kepengen, karena saya kan aktivitas saya nggak cuma trading aja, tapi saya punya keluarga, saya punya kepengen bisa bisa berinteraksi dengan keluarga saya dengan tenang, dengan nyaman gitu ya. Nah, kalau kita sering loss gitu kan, bawaannya emosi, nanti nggak bagus gitu hubungan kita dengan keluarga kita. Nah, itu kan sangat buruk sekali. Nah, jadi itu bukan hal yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu ya mau tidak mau saya menggunakan teknik trading cara santai ini. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin belajar nih ya, trading forex, sebenarnya ya teknik trading cara santai ini adalah first start yang paling bagus, yang paling nyaman buat teman-teman yang karyawan kerja mungkin ya. Coba bayangin kalau lagi trading, kemudian lagi meeting gitu ya di kantor, kemudian ngintip-ngintip MetaTrader 4 itu kan selain nggak bagus, tapi kan kita juga nggak tenang sebenarnya. Trading kita berarti nggak tenang. Nah, seperti itu. Nah, kalau pakai trading sangat santai itu ya udah, kita mau dapat untung dikit juga nggak apa-apa gitu. Terus kalau memang masih belum profit, ya udah tungguin aja ya kan. Oh, berarti belum waktunya profit nih gitu. Nggak apa-apa menurut saya. Nah, itu teman-teman. Dan di sini drawdown ya itu seperti yang saya bilang tadi, drawdown benar-benar bisa dikendalikan, bisa kita hitung sendiri. Kalau kita nggak nyaman dengan drawdown yang besar, ya udah EPT-nya kita kecilin lah ya kan, kita kecilin sendiri aja, makanya akan turun dengan sendirinya. Untuk setiap op yang dengan EPT yang kecil ya pasti akan kecil juga itu teman-teman. Oke, saya rasa itu aja sih dari sharing saya kali ini tentang MK5. Mungkin saya tidak membahas semua patch yang ada di MK5 karena pendapat saya
Yang sleek patch itu hanya menunjukkan aja perbedaan antara kebagusan eksekusi trading di broker ini yang saya gunakan di HFM ini dibandingkan dengan broker lain. Yang menunjukkan teknik trading ya hanya tadi yang saya tunjukin ya ke teman-teman ya. Jadi saya cuma membandingkan perjalanan dari MK5 saya selama setahun lebih ya, dari satu teknik trading ke teknik trading yang lain. Jadi itu aja sharing saya di video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, share, dan give comment, sama subscribe juga ya teman-teman, supaya video-video saya selanjutnya bisa hadir selalu di ruang teman-teman. Terima kasih, see you next video.